Tahu Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme. Abineno, pendeta Kristen, mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64, kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal, bukan Esra Sorrow yang di pinggir hutan sana itu. Enggak, bukan kelas lah itu. Jatuh harga diriku kalau mau tantang itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Tahu Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme, menyembah kepada banyak Tuhan. Poli itu dalam bahasa Yunani banyak, poliklinik, banyak klinik. Bahasa medikal itu kan, bahasa medis itu kebanyakan dari Yunani. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini satu yang saya bilang, kalau sampai ada satu ayat saja Isa atau Yesus Hamasya merisalahkan tentang Muhammad, saya akan tinggalkan Kristen. Begitu saya buka ayat ini di Al-Quran, 8 tahun saya buka tutup, Masya Allah, ini baru namanya firman. Berfirman tahun 1 sampai tahun 1441 Hijriah, Al-Quran tidak pernah berubah. Bible Kristen setiap saat berubah. Matius bilang salto ke kanan, Markus bilang jungkir ke belakang, Stefanus bilang lompat ke depan, Tetanus bilang jungkir ke belakang. Bingung. Orang Kristen itu cuma ngangguk-ngangguk aja di dalam gereja. Agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen agama filsafat. Karena semua teori Bible, sola scripture, tulisan kitab dalam Bible Kristen, semuanya bermuatan spekulasi, filsafat. Jadi hanya orang filsafat yang bisa mengartikan ayat itu. Maka jemaat Kristen tiap minggu pagi bawa kitab tebal setebal kantong kue ini. Coba tanya kalau dia ngerti. Dia nggak ngerti sama sekali, buta. Makanya saya kaget kok ada orang-orang Islam bisa artikan, lalu mengangkat diri kristolog. Berdebat dengan Kristen gak akan habis acaranya kalau hanya membanding-bandingkan ayat. Antum punya argumen Quran, Kristen punya argumen Bible, dua-dua tidak paham. Ini tuh bahaya. Yang adanya pameran keselamatan. Coba setiap bertarung ada yang kalah masuk Islam. Begitu. Itu baru debat. Seperti debatnya siapa yang orang sudah meninggal. Ribuan yang diislamkan. Ahmad Dedat dalam bukunya The Choice. Tuh, dia paham betul akar persoalan antara Semit Selatan dan Semit Timur. Rangkaian susunan daripada sola scripture, tulisan Bible Kristen. Klaim dulu, Anda boleh berargumen, tapi Yesus yang Anda tuhankan bukanlah Isa. Pegang itu dulu, putuskan dulu itu. Bible yang kau pegang bukanlah Injil. Oh, itu Injil. Mana kitab Injil yang asli? Kalau kita orang Islam kan ada mushaf.
Mana Injil yang asli? Bahasa apa yang dipakai oleh Al-Masih ketika dia datang di dunia? Minta bahasa aslinya. Kata orang Yahudi, Injil yang asli itu disimpan ke dalam dasar laut mati. Saya bilang Prof. Willy Loloang, orang Manado, dosen pembimbing saya, pulang Prof, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Jadi susunan Bible Kristen itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Sama contoh Natal begini, 25 Desember katanya hari kelahiran Yesus. Bukan. Abineno, pendeta Kristen, mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal. Bukan Ezra Sorrow. Yang di pinggir hutan sana itu bukan kelas lah itu. Jatuh harga diriku kalau mau tantang itu. Apa kesimpulannya, ibu bapak? Haram? Saya nggak haram. Sampai hari ini nggak haram. Tapi kalau kita umat Islam, orang Kristen aja nggak tahu, lalu kita ikut-ikutan, bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Itu keras tapi ilmiah. Keras tapi punya argumen. Jangan keras tak punya argumen. Itu haram tidak? Masa ucapkan Natal haram? Ya kita kan dilatih ikro, betul? Nunnya kita ganti kok, begitu. Tetangga saya Bambang di Cibubur, Ustadz, saya nggak enak ya tiap 25 Desember diundang di perusahaan, saya harus beri sambutan. Kalau sambutan pasti ngucapin Natal. Ya ente kan belajar ikro bang. Betul, saya belajar ikro. Maksud Ustadz, nun ente ganti kok. Nunnya diganti kok. Selamat nun, berubah dia. Jadi bilang kepada bos, setiap saya mohon maaf memberikan sambutan, tapi mohon maaf mungkin kurang lengkap kosakata saya karena saya lagi sariawan. Memang hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Jadi waktu berdiri jangan bilang Natal, kan belajar ikro kita semua. Nunnya diganti kok, baknya juga diganti kok. Jadi ucapannya, lafaznya begini karena sariawan. Selamat hari Natal dan tahun Garuk. Sudah jelas itu. Selamat hari Gatal dan tahun Garuk. Karena kalau Natal, kalau Gatal bu harus di Garuk. Kenapa ente sedih? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Ngucapin Natal itu nggak ada yang haram. Jangan terpancing kita. Saya nggak jadi pancing kita supaya merontak. Kita doain deh orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bikin repot, datang ke masjid, kotak amal diincar, minta-minta, miskin terus ngakunya. Banyak kan begitu, apalagi mau dekat-dekat Ramadan. Saya diusir keluarga, saya miskin, saya Allahu Akbar. Sampai ada yang lapor ke rumah saya, Ustadz, sampai marbot punya motor lewat. Terus dia jual nama Ustadz, dia jual nama saya. Saya muridnya Ustadz Yahya, mahasiswanya Ustadz saya dulu. Saya sekarang sudah masuk Islam. Dibantu jamaah, habis kotak amal, motornya marbot dibawa lari. Jual nama saya. Nah, di situ saya bilang ke jamaah kritis, dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama pelarian. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Sudah jelas ya. Jadi Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Yang orang Islam tidak tahu, antum yang dari kafir jelaskan kepada mereka supaya jadi tahu. Jadi begitu Isa sampaikan itu, Yahudi belum akui kalau Isa ini bagian dari agama Yudaisme. Karena pola kehidupan Yahudi itu sama. Ibu bapak mau tahu, Yahudi itu agamanya sampai sekarang ini bukan Taurat kitabnya, Talmud. Di bawah pengaruh dari 3 kitab, susunan kitab yang pernah dibawa para nabi, sebut Tenach, Torah, Nebi'im, Ketubim. Yang dipegang oleh Yahudi sekarang adalah Talmud.
Tulisannya kanan ke kiri, abjadnya mirip sekali, hampir mirip dengan hijaiyah. Makanya kalau Yahudi menyebutnya rumah sembahyang, Bet Tepilah, menyebutnya rumah pendidikan sekolah, Bet Hamidros. Orang Arab menyebutnya madrasah. Hampir sama. Saya ana, anta kamu. Itu bahasa induk, bahasa ibu mereka. Bahasa ibu orang Yahudi bahasa Arab, Arabik. Orang Yahudi ketemu orang Arab bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shimtau. Dari mana kata Christ itu? Kok nggak ada, sedangkan abjad Ibrani nggak ada huruf C. Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya. Belum istirahat masih pusing saya, bawa lari mobil jauh sekali. Potong-potong Kompas saja, lah kan masih banyak. Saya sampai tanggal 22 di Surabaya. Jadi itu ibu bapak, meninggalkan kezaliman, kekafiran itu tidak mudah juga. Apalagi kami orang Manado, tidak gampang. Orang Manado itu kalau sudah masuk Islam, sudah nggak ada lagi dihitung sebagai saudara, dihitung sebagai keluarga, diusir bahkan. Beda dengan orang Batak. Orang Batak itu ada Nasution Kristen, Nasution Islam, Lubis Kristen, Lubis Islam, Nainggolan Kristen, Nainggolan Islam. Saya setiap tahun itu berbulan-bulan ceramah di Medan. Di Medan itu mayoritas orang Batak itu Muslim, bukan Kristen. Muslim. 73% orang Batak itu Islam. Siapa bilang Kristen? Itu teori, meneliti ke sana. Ada pesantren tua di sana, Mustafawiyah di Mandailing, Natal. Ulama-ulama tua banyak di sana. Guru-guru tasawuf. Desa keliling Pulau Jawa, Kalimantan, keliling semua berdakwah. Dan saya paling tahu kondisi umat Islam hari-hari ini. Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah, bukan memuji diri. Upaya kristenisasi mati, tidak berdaya. Karena saya kalau ceramah tidak ada tedeng aling-aling, kau kafir ke neraka, orang Islam masuk surga. Nah, itu tidak ada putar sana putar sini, mau melawan apa? Di Bible Kristen mengatakan kau ke neraka, apalagi di dalam Al-Quran. Buktikan. Agama Kristen itu agama filsafat, bukan agama samawi. Bayangkan kiai, ustadz nasional ngomong damai Indonesiaku di TV One. Apa dia katakan? 3 katanya agama samawi, 3 agama yang bersumber dari akar agama Ibrahim. Dia sebut Yahudi, Kristen, Islam. Innalillahi. Saya nonton hari itu, ini Ustadz Kaliber ngomong begini. 3 katanya agama yang bersumber dari Ibrahim. Dia sebutkan Yahudi, Kristen, Islam. Kalau nggak tahu, jangan. Setiap ustadz itu punya kemampuan. Saya tidak tahu soal hadis, tanyakan ke Ustadz Somad. Saya nggak tahu soal kitab, tanyakan kepada Mbah Yai yang ada di Pulau Jawa ini. Saya nggak tahu soal umroh, saya nggak tahu soal amalan Islam, tanyakan kepada ustadz-ustadz lokal. Tapi terkait dengan kisah tentang kekafiran Isa, Ibrahim, Sulaiman, David, itu Moses, tanyakan ke saya. Itu bidang saya. Bagaimana Kristen dan Yahudi masuk ke dalam? Betul Yahudi kitabnya dulu Taurat. Tapi Taurat itu bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan buku. Taurat itu dalam bentuk 2 loh batu. Pada waktu Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Torsina, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini a'taitu ummata Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Bayangkan
Umat Islam belum datang, Allah sudah katakan kepada Moses di Gunung Tursina, umat Muhammad ini. Jarak antara Musa saja dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Total antara Musa, nubuah, risalah yang disampaikannya sampai kepada Nabi Muhammad 4.076 tahun. Jadi umat Islam ini nubuahnya sudah lama disampaikan oleh para nabi, akan datang umat Muhammad ini. Umat Muhammad. Kita nggak usah sedih kalau lihat saudara-saudara kita di Uighur itu disiksa. Kita berdoa saja, minta kepada Allah, hentikan kezaliman ini dan jangan sampai terjadi di Indo. Karena sudah ada bibit di Indonesia ini, sudah ada bibit. Bibitnya apa? Mengadu domba antara ulama A, ulama B, organisasi Islam A, organisasi Islam B. Makanya saya dari awal masuk Islam nggak pernah bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi, macam-macam aliran, nggak pernah. FPI, apalagi satu, Ansor, Banseret, itu nggak pernah saya bergabung. Nggak pernah. Kemana-mana saya sendiri berdakwah, sendiri, cuma dengan bini anak. Dari dulu masuk Islam sampai hari ini, dan nggak pernah minta orang Islam bela, cukup doa. Nggak pernah. Mana ada puluhan ribu yang masuk Islam? Medan sana itu sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam karena menerangkan tentang Islam, bukan menerangkan mazhab Islam. Kafir itu pintar sekali, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya perhatikan, kita berkelahi bukan dengan kafir. Kafir di belakang pegang remote, dia main tekan, ini yang kita pilih, ini adu dengan ini, si A adu dengan si B adu dengan si C. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya bilang tadi, Uighur sampai ke Indonesia. Apa itu? Yang anti Pancasila, yang anti NKRI, yang anti Undang-Undang Dasar 45, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, apalagi tentang Pancasila. Dari sejarah yang anti itu adalah PKI, bukan Ustadz. Kenapa kita nggak bisa jawab begitu? Yang dari awal anti PKI adalah anti Pancasila adalah PKI. Jadi dia pura-pura saya Pancasila, padahal dia PKI. Begitu. Begitu juga dengan orang yang apa itu, yang tidak suka Islam bersatu. Siapa lagi kalau bukan kafir yang bermain? Siapa lagi? Udahlah, dunia ini kalau 200 tahun dia bertahan, hebat sekali dunia ini. Jangan ibu bapak kira nggak ada, itu kiamat ada. Siapa tahu esok subuh, siapa tahu besok siang. Sudah aneh sekali dunia ini. Saya aja tadi lewat di pinggir tol itu, petir menyambar. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini kawan, kalau kiamat lebih daripada ini. Nafkatul fasa, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'ad. Tiupan sangkakala pertama mematikan, menakutkan, mematikan, dan tiba pada hari kebangkitan. Jadi itu. Ini kalau terjadi kiamat, tidak ada sisa kita. Gempa aja biasa kita sudah lari kocar kacir. Orang yang zolim makin zolim, orang yang takwa makin takwa. Jaga saja ibadah kita kepada Allah. Apalagi sudah nenek-nenek, jagalah hati ini. Di balik hati itu kan ada lapisan kedua. Apa? Orang bule bilang apa tuh? Feeling atau naluri. Di lapis ketiga ada lagi satu, sukma. Ini jangan sampai mati ini sukma ini. Karena kalau sukma sudah mati berarti hati jadi busuk. Itu. Iya Pak, apalagi sudah tua-tua ya. Ya Bu ya, Bu. Di antara ente itu yang sudah tua-tua, kalau sudah nenek-nenek itu kan kaki kanan sudah dikubur. Baiklah menjaga sukma, jangan sampai mati. Karena kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Jiwa raga jadi mati, sukma busuk. Hati mati. Bolak-balik saja di situ, Bu. Ya. Orang ini susahnya di Indonesia kan goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Jadi nggak usah ditanggapi. Nanti bicara tentang Nabi Muhammad. Ibu apa tahu nggak Nabi Muhammad itu dalam syair Talmud Yahudi
Nabi Muhammad itu orang yang kalau berjalan, beliau itu tingginya nggak tinggi. Rasulullah itu dalam sejarah Ahmad bin Abdullah itu dalam kitab Syair Talmud Yahudi itu, Muhammad itu yang tahu tentang Nabi Muhammad kan banyak pendeta yang tahu, ibu apa belum tahu. Kami justru paling tahu, dan pendeta-pendeta di luar sana banyak yang tahu tentang Muhammad. Badannya, postur tubuhnya, akhlak perangainya, wajahnya kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai sampai ke bahu, rapi rambutnya, tidak terbongkar begitu ya. Karena orang Indonesia ini kalau rambut sudah besar kan biasanya banyak kutu itu Bu ya. Enggak, memang tanyalah yang banyak rambut sini. Itu beli samponya harus banyak itu ya. Nah, kalau saya kan tidak boleh ya. Orang biar tukang parkir kalau rambut rapi seperti saya begini, pangkas salon paling 50.000 ya. Iya, pangkas bersih-bersih. Biar bajingan kalau rambut rapi kelihatan berwibawa. Tapi antum ini kan terbongkar begini, bagaimana berwibawa? Apalagi ustaz. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu dari rambutnya saja sudah gagah Bu. Tangannya 3 ini rata dikisahkan. Badannya tidak tinggi, tidak pendek, 1,78 cm. Bila berjalan dengan Romawi yang 2 cm, Rasulullah lebih 3 cm. Nah, itu keanehannya, kelebihannya, keajaibannya, mujizatnya. Bila berjalan dengan Abu Bakar yang 1,68, Rasulullah 1,71, 3 cm selalu lebih di atas. Siapapun yang berjalan dengan Rasul, pasti Rasul lebih tinggi. Nah, inilah kelebihan daripada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dada bidangnya kuat Bu, enggak bengek. Jadi kalau ustadz itu sudah datang sudah bengek duluan, udah suruh pulang aja bawa ke rumah sakit. Datang sudah batuk-batuk, diri sudah lemes, itu coba pulang lah. Ini baru ceramah, belum kalau pimpin perang, udah lari paling belakang ini. Kan begitu. Saya kemana-mana setelah Muslim ini mengendarai kendaraan, mobil, cuma dengan bini anak, nggak ada pengawal. Nggak pernah pakai pengawal. Bahkan pengurus masjid sering tanya, mana ustadz pengawal? Itu lagi tidur bodyguard saya. Siapa namanya? Ibnu. Mana? Dia intip ke mobil. Nggak ada ustadz, cuma anak 2 tahun. Ya itulah pengawal saya, bodyguard. Itu bodyguard saya, Ibnu namanya, Muhammad Ibnu Syawal. Itu yang kawal saya. Sekarang ada di dalam masjid, masih kecil. Ikut, takut apa? Kok takut nanti di ini orang Kristen bagaimana ustadz? Oh nggak pernah. Cuma 17 kali dilempar batu. Nggak pernah. Dianiaya? Ya kalau dianiaya sering lah. Berkelahi pun sering. Tapi nggak ini Ustaz. Nggak, jarang orang Kristen ganggu saya. Yang sering diganggu itu kalau kita ke pedalaman, makhluk-makhluk halus di tengah hutan, itu sering. Bahkan naik ke dalam mobil pun pernah. Nanti di Islam baru saya tahu, setan itu baunya seperti kutu busuk. Setan itu baunya seperti kutu busuk. Begitu dia pergi, bau kutu busuk di tengah hutan, mobil saya mati. Dulu nggak pernah ketemu yang begitu-gitu waktu di Kristen, karena memang sama-sama halus. Sama-sama setan begitu kira-kira ya. Nanti masuk Islam, ini tuh kafir jengkel sama saya. Kau tidak usah jengkel, kau masuk Islam saja, menyerah, angkat tangan ya. Dan jangan sedikit-sedikit kalau kalah debat lapor, ya, nggak usah pakai lapor. Melawan, berdebat. Saya kan bikin video debat lawan satu Indonesia, nggak ada balasan. Mau dibikin di Surabaya, berkuar-kuar duluan. Begitu orang kalau penakut berkelahi, belum berkelahi suaranya sudah besar duluan. Nah, itu penakut itu. Tapi kalau dia diam langsung dekati hantam, itu berani itu. Nah, kalau banyak mulut besar itu pengecut kebanyakan. Debat katanya di Sidoarjo, ya nggak jadilah, terlalu ribut. Jangan cuma Esra Soro, maksudnya satu Indonesia. Dilihat langsung, live, itu bagus, tantang. Apalagi mau hari Natal begini, kasihan ya. Lompat sana, lompat sini, pingsan sana, pingsan sini. Saya dengan istri kalau ketemu di jalan, lihat kok, Allahu Akbar, kasihan mak ya. Kasihan sebenarnya. Jadi kami ini berdakwah bukan benci, sayang. Marilah masuk Islam. Tidak ada yang mau berkelahi dengan kalian. Masuklah Islam, selamat kalian. Tapi juga jangan semua. Kalau semua sudah masuk, siapa yang jadi kayu api, kan begitu. Susah juga bakar nasi, bakar apa air, merebus air, tidak ada kayu bakar. Itulah tadi Al-Quran mengatakan, Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala.
Saya kira ibu bapak, ini sudah malam, saya juga akan beristirahat. Saya baru tiba dengan anak istri, belum istirahat kami dari pagi, bahkan dari subuh. Hanya istirahat, mampir sholat aja, minum kopi. Itu kopi saya masih ada saya bilang, Mbak, ditaruh di botol aqua saja, masih ada di samping mobil, di dashboard itu. Itu aja saya pompa vitamin saya itu. Ini saya mau rasa dulu kopi yang disediakan panitia ini. Nggak, di samping peminum sudah. Kalau sudah minum kopi begini, saya tambah 1 jam lah.